Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yuk, yuk. Dah. Oke, seri anak bertanya, kenapa aku perlu memaafkan penulis? Siapa penulisnya? Janun Kamil dan Fufu Elmat. Ilustrasinya sama siapa? Bun Cis. Good job. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hah? Boleh di-shoot dulu ya. Shoot dulu biar kedengeran semuanya. Siap, keren. Oke. Ya Allah, aku sedih sekali. Aku berdoa dalam hati sambil berlari. Sepulang dari sholat tarawih sekarang, aku langsung bergegas pulang. Tuh, mereka nangis. Tuh, siapa yang pernah nangis kayak gini sambil lari-lari tuh? Ya nangis. Kenapa ya mereka nangis? Kita cek lagi ya. Aku ceritakan kepada ayah dan bunda bahwa ada teman yang terus menghinaku berkali-kali. Katanya badanku pendek dan gendut sekali. Pendek dan gendut seperti bola dan gajah mini. Katanya kayak gitu, diejek gendut dan pendek kayak bola dan gajah mini. Sedih tuh mereka ya. Terus nangis sama ayah bundanya. Siapa di sini kalau yang lagi sedih, yang lagi nangis, suka pengen dipeluk sama ayah bundanya? Ada yang suka pengen dipeluk? Masya Allah ya. Karena pelukan ayah bunda menenangkan banget ya. Kita lanjut. Aku pernah mengikuti yang disuruh ayah dan bunda untuk bilang bahwa aku tidak suka atas ucapan dan perlakuannya. Tuh, jadi temennya tuh udah ngebulinya tuh udah sejak lama. Terus ayah bundanya bilang, coba bilang sama temennya kalau kamu gak suka digituin. Nah, terus anaknya sempat bilang sama temennya, hei, aku gak suka digituin. Kamu gak boleh bilang kayak gitu sama aku. Kamu gak boleh menghina ciptaan Allah. Kita sama-sama ciptaan Allah. Itu gak baik. Nah, mereka pernah bilang kayak gitu tuh. Gak boleh menghina kayak gitu. Nah, mereka pernah bilang. Tapi mereka pernah meminta maaf padaku, tetapi masih suka mengulang hinaan itu. Nah, temennya ini pernah minta maaf tuh. Ya, tapi diulangin lagi. Teman-teman, adik-adik, pernah nggak punya teman kayak gitu? Lihat, dia ngulang lagi. Padahal udah minta maaf ya. Iya, padahal udah minta maaf tapi ngulang lagi aja. Iya, ya. Oke, lanjut ya. Terus kata bunda, kamu kesal ya sayang? Mau minum air putih dulu atau mau bunda peluk dulu? Nah, biasanya kalau lagi sedih suka pengen minum air putih dulu atau dipeluk bunda dulu? Dipeluk bunda. Oke, ya dipeluk bunda. Ada yang pengen minum dulu? Ada? Peluk bunda. Oh, enggak, peluk bunda aja. Oke, lanjut lagi ya. Terus kata ayah gimana kata ayah? Kalau sedih banget dan mau menangis juga boleh, sini di samping ayah. Kata ayah merangkul badanku. Nah, di sini siapa kalau sedih justru pengen nangis aja dulu sampai beres nangisnya. Siapa yang suka pengen nangis aja dulu sampai beres nangisnya. Terus biasanya kalau udah nangis lama suka gimana? Kalau udah nangis lama biasanya suka gimana? Capek. Terus tapi udah gitu tenang ya? Tenang nggak? Tenang ya. Oke, lanjutin ya. Nanti kisah dia gimana lagi. Nah, bunda bilang kepadaku bahwa
kesal dan marah itu termasuk jenis emosi. Jenis apa? Jenis emosi. Emosi. Emosi itu apa ya? Ternyata emosi itu sesuatu yang mengganjal di dada kita. Ada yang mengganjal di dada kita, tidak terlihat tetapi dirasakan oleh diri. Nah, kayak teman-teman pernah, adik-adik pernah nggak sih pas lagi kesel dan marah, terus kayak ada yang mengganjal di dadanya. Nih, kalau di sini kayak ada batu gitu loh, kayak siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Kayak ada apa ini? Kayak ada apa ini? Batu. Iya, kayak ada batu di dadanya. Kayak gitu. Gimana coba? Kita ikutin ekspresinya, gimana kalau marah, gimana? Gimana? Keren. Kesel kayak gitu kan? Nah, terus apa yang dilakuin? Lihat. Saat kesal ini, aku coba memegang dadaku. Nah, coba pegang dadanya. Aku coba memegang dadaku. Rasanya ada yang berdesakan dan membuat tidak nyaman di hatiku. Ya, ada yang tidak nyaman, terus masih sedih nih. Dia masih nangis, tapi kesel juga, tapi sedih juga. Pernah nggak sih kita lagi kesel tapi sedih juga gitu loh? Tapi pengen nangis tapi kesel juga gitu kan? Pernah kayak gitu nggak? Iya, pernah ya kayak gitu ya. Iya. Nah, terus gimana dong? Gimana ya? Kita lihat. Iya, good job. Nah, lanjutin ya. Nah, terus kata ayah gimana? Menahan kesal dan amarah pada seseorang itu seperti menekan pegas ini. Nah, siapa yang pernah tahu pegas kayak gini? Ada yang tahu? Ada yang tahu pegas? Per. Ya, ada yang punya mainan pegas, mainan per kayak gini punya? Iya ya. Nanti kalau nggak punya, cobain ya beli yang kayak gini. Ini apa namanya, mainan kayak gini biasanya ada murah. Jadi mainannya jangan lato-lato aja, oke? Di sini ada yang punya lato-lato, punya. Kalau lato-lato punya nggak? Punya. Oh, punya. Nah, ini ya mainan pegas. Nah, Oke ya, kata ayah, menahan kesal dan amarah itu seperti menekan pegas. Nah, jika kita kesal satu kali nih, maka pegasnya tertekan satu kali. Namun bagaimana kalau pegas itu, kalau kita kesalnya berkali-kali? Nah, kalau terus berkali-kali gimana? Ditekan sampai gini ya, ditekan terus apa? Tertekan berkali-kali ya, kemudian loncat terpelanting seperti ini. Ya, jadinya loncat terpelanting seperti ini. Jadi kalau kita kesel, kalau adik-adik kesel sama ayah sama bunda, kalau adik-adik kesel sama teman-temannya, terus ditekan-tekan terus, nanti lama-lama, makanya pas kesel ada waktunya keselnya yang kayak gimana nih? Terpelanting jadinya marah. Jadi biasanya berubah jadi apa? Berubah jadi seperti apa? Monster. Seperti naga. Wow, sekalinya marah langsung ngamuk-ngamuk. Atau berubah seperti dinosaurus. Seperti T-Rex ya. Karena apa? Karena tadi ditekan-tekan terus. Setiap kesel ditekan lagi. Jadi loncat terpelanting seperti ini. Ya. Makanya katanya gimana? Nah, kekesalan dan amarah yang menumpuk itu lama-kelamaan bisa jadi dendam. Apa bisa jadi apa? Dendam itu kayak gimana? Nih, dendam tuh kayak gini nih. Misalkan ya, adik-adik tuh dihina sama temennya. Ih, kamu jelek kayak tadi ya. Ih, kamu mah payah. Ih, kamu mah
gendut, misalkan kayak gitu. Nah, terus kita neken terus ya. Terus karena sama kita nggak diucapin, terus nggak diungkapkan sama kita, nggak diceritain sama ya bunda keselnya, nggak disalurkan emosinya tadi ya. Nah, terus dia jadi dendam deh. Dendam kayak gimana? Awas nanti aku akan bales kamu suatu saat aku akan bales kamu ya, nanti aku hina lagi. Nah, jadi kayak gitu jadi dendam. Nah, supaya nggak loncat jadi dendam, mau tahu nggak? Supaya nggak jadi dendam gimana? Mau tahu nggak? Mau. Kata ayah, agar tidak loncat seperti pegas tadi, perlu disalurkan dengan asal agar emosinya selesai dan meredam. Tuh salah satunya dengan apa nih? Ya maafin. Nanti batu-batu yang tadinya besar ini, nah dengan pengeluaran kata maaf, jadi bisa keluar sehingga lega deh di dadanya. Siapa yang jadi pengen tenang dan lega dadanya, jadi gak marah lagi? Nah ya, terus gimana lagi ya? Iya, gimana lagi ya caranya ya? Kita cari tahu lagi, siap? Cari tahu lagi ya. Oke. Terus katanya nanya ya kan, teman-teman, biasanya adik-adik misalkan kita kesel. Kalau kesel orang udah ngehina kita. Nah, ini sama nih nanya, Bunda, apakah aku boleh memilih untuk tidak memaafkannya? Tanyaku pelan sekali. Karena udah hati berkali-kali dihina terus. Terus anaknya nanya, boleh nggak sih Bunda kita nggak maafin dia? Nah, aku menunggu jawaban Bunda sambil gelisah dalam hati. Nah, terus apa kata Bunda? Bunda tersenyum padaku lalu menjawab, boleh saja, boleh nih nggak maafin. Tapi kita perlu ingat bahwa apa yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, menurutmu sayang, apakah adik-adik tidak pernah berbuat hilaf dan kesalahan pada Allah? Nah, siapa yang pernah berbuat kesalahan? Nih, tuh contohnya pernah mecahin kaca atau pernah pecahin piring Bunda nggak? Siapa yang pernah pecahin piring atau gelas Bunda? Siapa yang pernah? ya, atau nih pernah nggak sih saya di sini siapa yang pernah ngamuk nangis teriak kayak gitu ya, ini juga berbuat salah. Jadi gitu ya, aku sering hilaf dan keliru. Aku rajin berdoa agar Allah memaafkanku. Bagaimana coba rasanya kalau Allah tidak memaafkan kita? Gimana kalau Allah nggak maafin kesalahan kita tadi, adik-adik? Gimana rasanya coba? Kalau Allah nggak maafin kesalahan kita gimana? Kalau Allah nggak maafin kesalahan ayah bunda kita gimana? Takut, sedih ya. Nah makanya tentu aku sedih sekali. Aku ingin jadi anak yang disayang Allah setiap saat. Siapa yang pengen jadi anak yang disayang Allah setiap saat? Siapa yang pengen jadi anak yang disayang sama Allah? Iya, Masya Allah keren. Nah katanya nih kalau pas kita marah, ini sesuai tuntunan Rasulullah tuh. Kalau kita lagi marah ya, kesel gitu kan, kesel sama ayah bunda, kesel sama teman-teman, kesel sama adik. Kalau kita marahnya lagi berdiri, kata Allah, nah kata Rasulullah, itu kita coba ubah posisi jadi duduk. Kalau kita marahnya lagi duduk, nah kata Allah kita coba untuk tidur. Kalau pas tidur masih juga marah, kesel, nah cobain untuk minum air putih supaya apa? Supaya hatinya lebih tenang, lebih lega. Kalau masih juga kesel, kita coba untuk minta peluk ayah dan bunda, kayak gitu ya. Nah terus kalau misalkan masih kesel juga adik-adik, ini masih udah dilakuin semuanya tapi aku masih tetap kesel, aku marah, aku kesel, aku benci, aku kecewa, kayak gitu ya. Nah cobain untuk berwudu
Terus udah gitu berdoa, sholat sama Allah. Kita serahkan perasaan kita sama Allah. Kayak gitu ya. Nah, terus ayah bilang, sebesar apa kita ingin dimaafkan dan diampuni kesalahannya oleh Allah, maka sebesar itu pula ikhtiar kita untuk minta maaf dan memaafkan makhluk lain ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ayah yakin kesayangan Allah yang baik ini bisa memaafkan kesalahan temannya dan kamu hanya perlu waktu untuk menerima. Aku masih diam mencerna semua nasihat ayah dan bunda. Kayak gitu kan. Next, boleh di-mute dulu semuanya. Ayah dan bunda mengingatkanku bahwa sekarang adalah bulan Ramadan, bulan baik penuh ampunan. Sebentar lagi masuk Idul Fitri. Nah, waktu yang tepat untuk mensucikan diri. Bunda mau tanya dong, di sini siapa yang kan sebentar lagi Ramadan? Siapa yang mau ikut puasa bulan Ramadan di tahun ini? Ada yang mau ikut? Iya, itu ada anaknya Bunda. Nanti kita siap-siap kalau bulan Ramadan kita siap-siap untuk ikutan bangun sahur. Good job ya. Salah satu cara mensucikan diri adalah melatih hati untuk mudah memaafkan seperti Rasulullah SAW. Karena sejatinya penghinaan itu tidak menjadikanmu hina, melainkan menghinakan pelakunya. Nah, ini dulu Rasulullah SAW pernah tuh waktu berdakwah ke kota Taif ya, kayak gitu, untuk mengenalkan Islam, tapi Rasulullah ditolak. Terus sama kaum di kota Taif itu, Rasulullah dilempari batu sampai terluka, kayak gitu. Namun Rasulullah karena cinta banget berdakwah, cinta banget sama umatnya, Rasulullah memaafkan nih mereka yang udah melempari Rasulullah dengan batu ketika di kota Taif. Nah, kayak gitu ya. Nah, sebaliknya memaafkan itu bukan memuliakan dan melegakan dia yang diberi maaf tuh, namun itu menunjukkan kemuliaan kita yang memberi maaf. Di sini anak-anaknya lagi jurnal Kolbun Salim, menulis maafnya hari ini. Siapa yang udah punya buku maafku hari ini? Kayak gini nih, yang udah punya. Tuh bukunya tuh ada tuh, ada di rumah ada bukunya, nanti dilengkapin ya sama ini. Lanjut. Nah, di malam Idul Fitri, ayah dan bunda mengantarku untuk menghampiri temanku. Mereka meminta maaf dan berjanji tidak akan lagi menghinaku. Tuh ya, Ninia janji katanya ya, dia minta maaf, udah menghina, terus janji gak akan ngulangin lagi. Kami saling memaafkan dan kembali berbaikan. Masya Allah, hatiku lega sekali setelah bermaafan. Hari Raya Idul Fitri ini rasanya lebih nyaman dan bahagia. Maaf yang sebenarnya tidak hanya perlu kita lakukan saat Ramadan dan Idul Fitri saja. Kalau berbuat salah, kita perlu berani meminta maaf dan juga mudah memaafkan yang hilaf. Tuh ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Udah deh. Nah, nanti adik-adik semuanya, Sari Anak Bertanya ini bisa dilengkapi sama buku lainnya. Coba Bunda Mi mau tes ya. Oke, boleh Bunda Mi kelihatan ya.